Selamat sore DigiFriends semuanya. Wow, senang banget. Aku, Safira Dwi Payana, bisa kembali bertemu lagi sama DigiFriends semuanya. Dan tentu di kegiatan mingguan kita biasanya obrol-obrol literasi digital atau yang disingkat dengan OOTD. Nah, buat DigiFriends yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai, ngobrol santai, mengenai berbagai isu yang relevan di seputar literasi digital. Tentunya kita juga hadir dengan berbagai tema yang sangat up to date DigiFriends. Nah, sore ini kita akan membahas tentang judi online, niat jadi konglomerat, malah berujung melarat. Nah, siapa nih DigiFriends semua yang uh, pernah ikutan judi online, pernah pakai, atau bahkan sedang terjerat judi online? Nah, judi online ini menjadi masalah serius nih DigiFriend di Indonesia. Karena berdasarkan data BPS dari Badan Pusat Statistik di tahun lalu, tahun 2023, garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21%. Nah, dengan data tersebut, mengapa masyarakat Indonesia kok masih banyak yang menjadi pemain judi slot? Nah, hal ini didukung juga dengan dikeluarkannya data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total perputaran uang di judi online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun. Bayangin, 327 triliun. Itu perputaran uang dari judi online di Indonesia. Angka itu nyaris 10% dari nilai anggaran APBN Indonesia. Nah, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika juga mengungkapkan pemain judi online di Indonesia kini sudah menembus 2,7 juta orang. Nah, apakah kamu salah satunya? Dan ironisnya, korban judi online itu didominasi oleh teman-teman yang masih muda nih. Rata-rata malah masih berusia 17 sampai 20 tahun. Jadi emang yang masih muda lah justru yang banyak terjerat judi online gitu. Nah, tapi terdapat banyak banget tantangan memang yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya penanganan judi online, mulai dari situs yang terus-menerus diproduksi ulang, udah diblok, muncul lagi, diblok, muncul lagi, hingga penawaran judi melalui pesan personal, WA, DM IG, Facebook, dan lain-lain yang nggak bisa diawasin secara langsung. Nah, makanya pada kesempatan kali ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mengadakan sesi webinar obrol-obrol literasi digital atau OOTD dengan tema judi online, niat jadi konglomerat, malah berujung melarat. Harapannya sih ini bisa memberikan pemahaman ya dan strategi kepada DigiFriends semuanya untuk nggak mudah terpengaruh dengan tipuan, rayuan, iming-iming judi online. Jangan sampai deh pokoknya terjerat sama yang namanya judi online. Atau mungkin kita sering bilangnya judul ya, judul. Nah, tapi sebelum ini GFriends, aku mau ngingetin buat DigiFriends jangan lupa subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi_digital_kominfo, karena kontennya pasti bakalan seru abis, bermanfaat, dan supaya kedepannya juga kita bisa menggunakan internet dengan lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital gitu. Nah, sebelum kita kenalan sama narasumber kita pada sore hari ini, aku mau ngingetin dulu DigiFriends untuk jangan lupa isi link presensi. Link presensi ada di s.id garis miring hadir OOTD 030524. Nah, itu udah dikirim juga tuh sama admin OOTD di kolom chat ya, s.id garis miring hadir OOTD 030524. Dan itu jangan lupa diisi sambil berjalan, nggak apa-apa ngisinya pelan-pelan ya. Gitu. Dan sekarang mungkin kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Pada sore hari ini kita ada 3 narasumber yang akan nemenin kita untuk sharing bareng-bareng. Nah, narasumber yang pertama ada Mas Rega Radika sebagai analisis konten media sosial. Selamat sore Mas Rega. Selamat sore Mas Afirul. Selamat sore Mas Rega, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mentu tapi alhamdulillah sehat. Mas Rega, makasih banyak ya udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sore hari ini. Aman, Oh, siap Mas. mantap, terima kasih banyak Mas. Dan selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, ada Mbak Devi Rahmawati sebagai praktisi literasi digital dan dari Vokasi Universitas Indonesia. Selamat sore Mbak Devi. Sore. Wah, Mbak Devi ini ceria sekali ya. Alhamdulillah. Mbak Devi lagi di jalan. Iya dong, kalau ketemu Savero sama teman-teman industri lagi di jalan, alhamdulillah. Mbak Devi, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol hari ini ya Mbak Devi ya.
Oke, baik. Siap. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Ini ada Mbak Adriana Amalia sebagai psikolog klinis dewasa. Selamat sore, Mbak Amel. Selamat sore. Mbak Amel, apa kabar? Sehat fisik, sehat mental. Oh, kalau emang psikolog jawabannya agak beda ya. Sehatnya dua, double. Oke, Mbak Amel, makasih banyak udah nyempetin waktunya buat bisa sharing-sharing di sore hari ini sama Gifriend semuanya ya, Mbak Amel ya. Thank you. Thank you Mbak Amel. Nah itu tadi kita udah kenalan sama tiga narasumber hebat kita. Ada Mas Rega, Mbak Devi, dan Mbak Amel. Dan sambil berjalan nanti di Gfriend silahkan bisa mengirimkan pesan di kolom chat kalau ada yang mau nanya-nanya gitu. Sambil berjalan aja nggak apa-apa, bisa dikirim aja di kolom chat. Nah buat yang mau tanya-tanya boleh banget dan caranya mudah. Hanya dengan langsung ketik aja nama kalian, nama narasumber yang dituju, dan isi pertanyaannya siapa. Jadi tulisin nama kalian, mau nanya ke siapa, dan isi pertanyaannya apa. Gitu ya. Untuk pertanyaan bisa dikirim di kolom chat sambil acara ini berjalan. Jangan lupa sambil diisi juga link presensi yang udah disebutin tadi di s.id garis miring hadir OOTD 030524 gitu. Nah tentunya mungkin di Gfriend juga udah nggak sabar untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau di Gfriend nanti mau uh, bertanya, silahkan kirimin aja pertanyaannya sambil acara ini berjalan. Nggak apa-apa, dikirimin di kolom chat. Nanti akan dipilih pertanyaan terbaik oleh teman-teman dari literasi digital gitu. Oke, dan kita mungkin langsung aja untuk mulai sesi diskusinya, sesi sharing, ngobrol-ngobrol seru kita pada sore hari ini. Yang pertama mau nanya untuk Mas Rega nih. Nah, Mas Rega, kita mau nanya nih, kita juga pengen tahu kan data statistik terbaru tuh menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu kan memainkan apa ya, dalam tanda kutip konotasi negatif ya, peran penting dalam industri judi online secara global gitu. Karena mungkin karena jumlahnya yang banyak, karena perputaran uangnya yang cukup besar juga gitu. Jadi gimana kira-kira Mas Rega melihat hal ini, fenomena ini? Silakan Mas Rega. Oke, thank you Mas Safiro. Jadi gini Mas, kalau dari persepsi kita di Kominfo ya, di Direktorat Pengendalian, eh kayak perang melawan judi online tuh kayak perang yang nggak ada habisnya Mas, kita rasa. Jadi kayak aku tuh ngerasa dari statistik yang kita catat ya sampai sekarang ya, itu tuh per hari ini ada sekitar, coba aku lihat contekan dulu, sekitar 2.500.000. Itu dari awal kita melakukan pencatatan tuh 2017 Mas. Jadi sekitar hampir dari setengah konten negatif di internet itu berbentuk konten judi online. Jadi luar biasa. Jadi padahal meskipun internet itu luas ya, jadi ada banyak banyak online hazard di situ. Judi online ini masih sangat diminati gitu. Bahkan kalau kita lihat kayak di jalan-jalan gitu, di warkop mungkin di warung-warung itu kayak banyak banget orang kayak main itu tuh nggak kerasa sekali putar tuh 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Tapi eh, sekali pencet itu bisa 100 kali gitu. Jadi nggak kerasa 100.000 hilang gitu. Dan kayak apa ya, yang nggak bisa susah dipahami itu kayak orang judi offline aja itu bisa dibohongi gitu loh, dadunya diputer kayak atau kartunya bisa ditukar gitu. Tapi entah kenapa eh, warga-warga di negara kita itu lagi gandrung banget sama judi online yang dimana kita nggak tahu tuh servernya itu di mana, kayak cara kerjanya gimana gitu. Kayak sodako aja ke bandar-bandar rasanya. Jadi mau dicurangi pun kita juga mau lapor ke siapa karena itu bukan kegiatan yang legal gitu. Jadi menurutku, ayolah kita sama-sama temennya, kalau ada temennya yang main, kalau ada keluarganya yang main, kasih tahu lah. Kayak bro gitu. Kenapa sih kamu main? Emang jaminannya apa gitu? Menang mungkin 100-200 ribu, cuman udah berapa sih yang lu depositin gitu? 300 ribu, 500. Menangnya berapa gitu? Menang cuman di awal doang. Kebelakangan cuman ya jadi mainannya bandar doang gitu. Karena kita nggak tahu tuh dicurang-curangin doang. Makanya duit yang berputar di situ itu gede banget karena ya pada dasarnya orang tuh penasaran ya, mungkin 1.000, 1.000, 1.000 gitu nggak kerasa. Akhirnya ya juta hilang, 2 juta hilang, gajinya langsung hilang. Itu sih Mas Avero. Kalau dari persepsi kami ya di Oke, Kominfo. Mas Rega ini sekaligus mungkin mau nanya juga, apakah
tadi kan Mas Rika nyebutnya 1.000, 1.000, 2.000 gitu. Mm-mm. Apakah jumlah nominal yang kecil itu kan untuk judi online itu kan nominalnya kan mungkin bisa lebih kecil ya starting point-nya dibandingkan kalau kita judi langsung gitu ya. Apakah jumlah yang kecil itu jadi mempengaruhi untuk banyaknya orang yang akhirnya kecanduan judi online? Kalau aku sendiri nggak main ya Mas, disclaimer nih, Oh, aku nggak main nih. disclaimer dulu. Cuman lihat dari teman-teman sama ngobrol-ngobrol nih, aku juga penasaran soalnya aku nggak pernah bisa paham dengan mindset orang yang main judi online. Meskipun 1.000, 2.000, ya pasti nominal yang kecil itu menggoda banget buat coba-coba gitu. Apalagi kalau dari 1.000 jadi 10.000, main sebulan pertama bisa dari 100.000 jadi 200.000 gitu. Menurutku emang cara menggait masyarakat akar rumput dari situ sih Mas, karena nominalnya nggak kayak di kasino atau main di pachinko gitu. Jadi mulai dari nominal yang kecil itu masuknya merambah ke masyarakat yang awalnya mungkin iseng doang, terus kayak main sama teman tongkrongan, tapi lama-lama juga nanggung nih 50.000 lagi deh, nanggung nih 100.000 lagi deh. Kita rasa sih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rega. Dan selanjutnya mungkin beralih ke Mbak Devi. Nih Mbak Devi walaupun lagi di jalan, apakah masih bisa menjawab pertanyaan kira-kira Mbak Devi? Bisa banget, aman. Mantap Mbak Devi. Nah Mbak Devi, Siap. tadi kan udah dijelasin Mas Rega nih secara umum mengenai ya sedikit background mengenai judi online ya. Nah kalau menurut Mbak Devi sendiri, apa sih Ya. Mbak Devi dampak dari popularitas judi online ini terhadap masyarakat Indonesia secara umum gitu, apalagi secara sosial dan ekonomi? Silakan Mbak Devi. Gini. Jadi memang beda banget ya judi fisik gitu ya dengan judi maya gitu kan, nyata dengan maya. Kenapa? Satu, kalau di judi nyata kita dengan mudah di label tukang judi gitu, karena kan ketahuan nih jalan ke tempat A, B, C, D, E, itu satu gitu ya. Jadi cap sebagai tanda kutip orang yang nggak ada gunanya, nggak jelas, itu dengan mudah mengenai kita, itu satu. Yang kedua, eh, kalau judi online itu tadi mudahnya setengah mati gitu ya, kita nggak perlu dandan dulu, nggak perlu naik mobil dulu, nggak perlu segala macam, sambil tiduran, sambil di kamar mandi kita bisa lakukan itu. Ketiga, untuk memulainya tadi, karena 70% data menunjukkan itu transaksinya yang di bawah 100.000. Nah, ngomongin transaksi, uniknya apa? Kalau yang berhasil diblokir gitu ya, kemudian ditangkap gitu misalnya sama negara, itu kan ada kalau tidak salah lebih dari 5.000 rekening dengan nilai jumlah 138 miliar. Tapi tahu nggak berapa jumlah pendapatan sebenarnya? Dalam sebuah media yang sangat terpercaya, itu disebut hasil risetnya adalah sebenarnya 200 triliun. Bayangin aja, defisit APBN kita 2023 itu 175 triliun. Ini penghasilannya 200 triliun, gitu kan? Ini yang menyebabkan kalau orang pada ketangkep, mereka nggak peduli ya. Orang ruginya cuma 5 atau 6% lah kalau pakai matematika gitu ya. Selebihnya mah untung gitu. Nah, ini yang kemudian orang harus sadar, judi ini bisnis yang sangat serius. Jadi seberapa kokoh keimanan kita gitu ya, dan kehebatan kecerdasan kita mau menangkal judi, di sisi yang lain orang serius untuk memasarkan ini karena ini bisnis yang luar biasa menggiurkan. Nah, ketika kemudian muncul online karena desainnya adalah seperti main game. Nah, ini yang berbahaya. Sekali lagi, karena seperti main game, orang itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Karena ini mah kayak main game, nggak apa-apa, biasa, kan begitu. Tapi tanpa dia sadari, kalau bicara judi online, itu kerugiannya combo, bahkan triple. Kenapa? Satu, duit Anda hilang. Kedua, gimmicknya biasanya adalah pancingannya pornografi. Ini paket yang tidak bisa dilepaskan. Ada judi, ada pornografi. Kita tahu ada riset-riset yang mengatakan ketika otak seseorang dibedah gitu ya, dibongkar antara yang menggunakan narkotika, narkoba gitu ya, dengan yang kemudian pornografi, maka kerusakan fisik otaknya katanya 4 kali lipat justru yang pornografi.
Nah, kan luar biasa lah bahaya dan gawatnya. Udah dia kecanduan judi online, kemudian istilah anak sekarang namanya menjadi Miss Queen gitu ya, menjadi tidak memiliki uang lagi, tidak produktif. Kalau udah miskin tapi masih produktif, masih mau kerja keras, aman. Tapi persoalannya kalau sudah kecanduan judi, itu makin nggak produktif. Ditambah kecanduan pornografi. Allahu Akbar takbir. Nah, ini sesuatu masalah yang bahkan baru-baru ini kan diluncurkan nih. Apa namanya, menarik. Ada perang Rusia Ukraina, mungkin teman-teman mengikuti juga, itu perang sudah hampir 3 tahun. Mereka pun sekarang tidak imun dari pandemi judi online yang menyebabkan pasukannya tidak bergairah lagi untuk perang, bahkan merugikan bangsa mereka karena misalnya keluarga mereka jadi nggak dapat makan, segala macam, perangnya jadi males, bahkan sampai alat-alat perang dijual sama prajurit-prajurit di Ukraina demi menyokong biaya judi online. Nah, jadi ini sebuah ilustrasi atau gambaran nyata bahwa bukan hanya Indonesia yang menderita urusan judi online, tapi seluruh dunia gitu ya. Ini menjadi masalah kalau istilah saya social silent killer, pembunuh massal yang laten, yang orang nggak banyak bicarakan karena memang dampaknya nggak kayak, mohon maaf, kalau teroris kan meledak, banyak orang memberitakan. Kalau ini kan kelihatannya harmful, kelihatannya tidak berbahaya, malah kalau bagi orang tua mungkin lihat, ih anak saya bagus, pendiam, nggak banyak jalan-jalan keluar, dia main game, nggak tahu kalau itu ternyata main slot gitu kan. Nah, ini satu hal yang saya terima kasih Kominfo gitu ya, serius untuk mengingatkan publik dengan membawa isu-isu yang penting terjadi di masyarakat. Wah, terima kasih banyak Mbak Devi. Jadi emang ini satu hal mungkin yang bisa kita ambil dari hal yang Mbak Devi bilang, kalau ini nggak cuma di Indonesia aja. Jadi judi online itu masalah kita bersama di banyak negara. Itu memang Indonesia banyak, tapi negara lain bukan berarti nggak ada. Negara lain juga banyak juga kok yang ngalamin kejadian-kejadian judi online ini juga. Apalagi memang ditambah sama pornografi ya. Jadi itu membuat kombonya makin parah gitu. Nah, kalau tadi udah dibahas-bahas sedikit soal bagaimana penerimaan orang mungkin, terus respon tubuh atau respon otak juga terhadap hal ini. Nah, ini kita langsung geser ke Mbak Amel nih sebagai psikolog klinis. Nah, Mbak Amel, ini mau nanya nih Mbak Amel. Kira-kira gimana sih Mbak Amel peran dukungan sosial dan keluarga mungkin ya dalam proses pemulihan individu kalau dia itu sudah kecanduan judi online gitu. Silakan Mbak Amel. Oke, ya keluarga dan teman-teman sosialnya punya peran yang penting banget. Yang pertama dukungan emosional. Mereka dengerin secara empati, kemudian ngasih dorongan, tunjukin kalau mereka peduli, bukan cuma nyalah-nyalahin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dan pengendalian, karena judi online ini juga berkaitan sama pengendalian diri. Sehingga mengawasi anggota keluarga yang juga melakukan aktivitas online itu bisa membantu seseorang tersebut untuk nggak balik lagi ke perilakunya, nggak pengen lagi melakukannya, atau membantu supaya aksesnya itu dibatasi atau ditiadakan sama sekali. Dan juga dukungan-dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, contohnya adalah ngasih edukasi dan informasi nih. Coba bayangin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lagi, kalau terus-terusan gini gimana? Minta dia kalkulasi tuh, oke hari ini kerugiannya seberapa, oke besok rugi lagi, ada nggak hal lain yang mau kita lakukan dalam hidup dan itu jadi nggak bisa dilakukan karena kita terus-menerus melakukan judi online. Nah ini penting sekali keluarga atau akses terdekat, lingkungan sosial terdekat itu ngasih tahu dampak-dampak negatifnya sesering mungkin, supaya kemudian timbul kesadaran kayak, oh iya ya, ternyata ruginya banyak juga ya, oh iya bahaya ya. Belum hanya kerugian finansial ya, tapi juga habit, jatuh lagi ke situ, kecanduan, terus-menerus melakukan aktivitas judi online, jadi nggak melakukan fungsi sehari-harinya, dan lain sebagainya. Lalu juga yang nggak kalah penting adalah, terlibat di dalam proses terapi atau bantuan psikologis, misalnya nemenin langsung, atau nyari bantuan yang sesuai buat dia, atau juga bersedia untuk bekerja sama dengan profesional untuk bisa membantu pemulihan di lingkup keluarga atau lingkungan sosial terdekat. Nah, itu bantu-bantuan yang saya rasa sangat
penting sekali karena sebagai psikolog atau terapis, bekerjanya hanya pada saat ketemu aja, tapi begitu tidak ada di ruang, konseling atau tidak ada di ruang terapi, maka keluarga, anggota terdekat itu memberikan juga bantuan-bantuan psikologis dan emosional yang bisa dilakukan supaya berhentinya perilaku itu. Baik, Mbak Amel. Mbak Amel, ini sekaligus mungkin sih juga agak penasaran ya. Kalau misalnya judi online ini, em, itu kira-kira yang berpotensi membahayakan bagi kondisi psikis seseorang itu, apakah kecanduannya atau apanya gitu, Mbak? Kan kalau kecanduan kan berarti kan tidak hanya judi online, berarti kan hal-hal lain kan juga beberapa hal bisa kita bikin kecanduan juga gitu kan, kecanduan gadget dan lain-lain gitu. Atau ada hal lain di luar kecanduan itu yang berpotensi lebih bahaya lagi gitu. Silakan, Mbak Amel. Ya. Jadi pada saat, seseorang melakukan aktivitas judi online terus, di judi online ini juga ada namanya gambler's fallacy, yaitu adalah, pemikiran, cara berjudi gitu ya. Nah, di mana kita merasa bahwa kayaknya kalau, usaha terus, itu nanti pasti ada hasilnya, pasti bakal menang deh. Kalau kita lakukan terus-menerus nanti juga ketemu kemenangannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya muncul dalam kecanduan ini. Plus, ketika kita berhasil mencapai sesuatu atau reward-nya kecil nih ya, dapat nih ternyata, 100.000 gitu. Nah, waktu kita mendapatkan itu, kita jadi ngerasa bahwa, "Oh, aku ngerasa menang. Oh, ternyata bisa. Oh, aku ngerasa happy banget sama hal ini." Jangan-jangan kalau dicoba lagi, maka nanti bisa menghasilkan perasaan happy yang sama atau perasaan berhasil yang sama, kesenangan yang sama. Nah, waktu berhasil melakukan hal ini atau, eee, berhasil menang gitu ya atau dapat reward-nya, maka muncul hormon dopamin. Dopamin ini adalah hormon kesenangan yang nagih untuk dapat rasa yang sama kalau kita berhasil melakukan sesuatu. Maka kemudian dia nyoba lagi dengan berharap bahwa kayaknya nanti bakal bisa deh, kayaknya nanti pasti menang deh, ya udah usahain dulu gitu ya. Dan satu lagi yang berbahaya adalah kebiasaan. Ketika kita, ngerasa stres atau bosen atau butuh variasi lalu kita larinya ke judi online, maka otak kita terbiasa untuk lari ke sana. Sama kayak misalnya kalau ada masalah ya, saya kalau ada masalah tidur, turu gitu. Ketika lagi ada masalah, larinya ke situ terus gitu, karena itu merupakan salah satu cara pengenanganan stres yang menurut kita menyenangkan, yang impactful. Padahal sebetulnya itu meresikokan aspek kesehatan mental lainnya. Contoh, kesehatan finansial. Contoh lagi nanti mengganggu tujuan, keseharian kita, dan lain sebagainya sehingga kita kayak nggak bisa berhenti dari siklus itu. Nah ini yang tadi, juga Mbak Devi sempat informasikan ya, jadi susah banget untuk berhenti karena jadi ngerasa dapat kemenangan dan kayaknya kendalinya di aku deh, kalau aku nyoba terus pasti ada kemenangan gitu. Jadi terjebak pada pola pikir yang sebetulnya jadi salah. Baik, Mbak Amel, terima kasih banyak. Jadi emang bahaya tadi ya, bahayanya memang nggak cuma kecanduan tapi kebiasaan itu, kebetulan kebiasaannya jelek, jadi malah jadi bahaya gitu. Kecuali emang kebiasaannya kebiasaan yang bagus. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Amel. Kembali lagi ke Mas Rega. Nah, Mas Rega, faktor-faktor apa sih Mas Rega yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mendorong atau bisa mempengaruhi juga masyarakat Indonesia itu bisa ikut-ikutan sebagai salah satu pemain terbesar ya dalam industri judi online di dunia ini. Silakan, Mas Rega. Oke, kalau dari persepsiku ya Mas ya, ini persepsi pribadi ya Mas ya. Kalau menurutku sih kita tuh bangsa yang kultur nongkrongnya tinggi. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita nih pada main, apaan tuh kayak seru gitu, coba gitu, coba. Terus tongkrongan ikut main tuh, 5 orang udah main semua. Gitu sampai rumah, keluarganya ada yang lihat, ikut-ikutan juga. Belum kalau iming-imingnya duit ya. Orang kalau ada iming-iming duit gampang, cuman mencet layar, itu kayak eh ya dilakuin aja gitu loh. Toh yang keluar duit cuman 1.000, 5.000 gitu. Tapi kan dari 1.000, 5.000 itu kayak yang aku bilang tadi, nggak kerasa emang kalau dikit-dikit depositnya. Tapi lama-lama jadi gede juga. Apalagi kita eh, rakyat Indonesia tuh banyak ya, salah satu yang paling padat dan paling banyak populasi di dunia. Ya, bayangin aja kalau satu keluarga ada satu orang main. Itu udah berapa banyak tuh kita jadi main itu. Karena dan itu jadi kayak
pasar gede dan kita kayak semakin menormalisasi ya di media sosial, mungkin banyak iklan-iklan judi online. Orang jadi makin gampang kayak ngaksesnya gitu. Dari yang satu pemain tadi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya juga mungkin. Dan ya kita aslinya juga kejar-kejaran juga sama situs-situs ini karena kita blokir satu, muncul lagi 10 gitu. Dan mereka ngiklannya makin pintar juga dengan yang diganti angka bisa lewat apa mungkin influencer, bisa disematin di video-video TikTok gitu. Dan ya kucing-kucingan yang 5 tahun ini, 5 tahun lebih sih, 5 tahun lebih ini kayak ngerasa kita nggak bisa ngelakuin sendiri gitu kalau cuma dari Kominfo doang. Sehingga kita butuh juga support dari masyarakat, support dari penegak hukum mungkin. Jadi mungkin kalau kita eh, bisa bendung dari sumbernya yang mungkin berada di luar negeri atau mana, itu mungkin bisa ada perubahan yang signifikan sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rega. Jadi emang faktornya banyak dan nongkrong itu sebagai salah satu yang berpengaruh cukup signifikan ya. Gitu emang sih saya berapa kali ngelihat ya di warung, terus habis itu ya nggak cuma di warung ya, mungkin kalau ngelihat teman-teman ojol lagi berhenti, ntar pas buka HP lihat, wah ini ada game ya, model-modelnya kan kayak game-game yang terkenal macam-macam Candy Crush ya, tapi ternyata lain gitu, ada perputaran uang di dalam situ. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rega. Nah, selanjutnya ke Mbak Devi. Yes. Mbak Devi, gimana sih perjudian online ini bisa mempengaruhi pola pengeluaran dan tabiat keuangan gitu di masyarakat? Silakan Mbak Devi. Aduh. Ini gini. Jadi memang eh, yang paling menakutkan lagi adalah ketika sudah jatuh, ketimpa tangga, kelindestruk gitu ya. Setelah Anda tidak memiliki uang gitu untuk kemudian kan menarik kayak gini, kok bisa sih orang yang udah rugi malah nggak berhenti? Karena nah ini nanti kakak psikolog lah yang lebih fasih masih menjelaskan bahwa ketika orang rugi itu akan memantik hak manusia untuk mengambil resiko. Orang biasa kalau udah rugi itu cenderungnya bukannya malah berhenti karena dia ingin menutupi kerugian tadi dan dia optimis bahwa dia bisa kemudian dengan kembali menaruh judi tadi, maka penderitaan yang pernah dia derita karena kekalahan itu bisa tertutupi, dan itulah yang dimainkan algoritmanya oleh para berdasarkan riset oleh para pedagang-pedagang haram ini gitu kan. Nah, haram dalam konteks Indonesia karena di banyak negara ini menjadi sesuatu yang sah-sah saja sebagai sebuah bisnis. Ini yang perlu difahami. Bahkan dalam sebuah tulisan diturunkan kalau di Indonesia dibandingkan dengan narkoba saja konon kabarnya yang untungnya sekitar 100T itu nggak ada apa-apanya dengan judi online yang 200-nya tadi gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang serius yang tadi disampaikan oleh kakak psikolog. Saya tentu saja setuju 200% bahwa pada akhirnya orang terdekatlah yang punya peran, tapi memang sangat tidak mudah untuk melepaskan jerat tipu daya si judi online ini. Karena orang tentu manusia apapun ya, siapapun secara umum tidak ada yang mau disalahkan. Kalau kita bilang kamu salah, orang tentu pasti secara alamiah akan ngeles. Nggak ada orang yang mau dikatakan dia jelek, dia salah, dia buruk. Nah, oleh karenanya memang pendekatan untuk kembali merangkul mereka sesuatu yang tidak mudah. Ini yang membutuhkan para ahli dalam hal ini. Dan bagi pedagangnya, ini sekarang dengan kehadiran digital itu membuat mereka sangat mudah untuk melompat kemanapun. Kalau berdasarkan informasi teman-teman polisi kan, bagaimana yang sudah dipublikasikan juga, bagaimana hilang satu tumbuh miliaran, bukan hilang satu tumbuh 1000. Karena apa? Karena memang desain teknologi memungkinkan untuk menutup dan dibuka lagi, yang aktornya di belakangnya atau pebisnisnya orangnya itu-itu saja. Apalagi ketika kemudian wilayah hukumnya bukan ada di Indonesia,
itu buat mereka secara hukum mereka lebih mudah lagi untuk ngelesnya. Nah, tapi yang paling menarik adalah, yang menyedihkan adalah ketika masyarakat memang tidak melihat ini sebagai masalah. Ketika misalnya ada seorang anak gitu ya, yang nongkrong gitu, rame-rame tapi nongkrongnya hening. Wah, senyap betul kalau lagi main kayak gitu. Paling tiba-tiba, wah, teriak. Aduh, nanti keluar kata-kata kotor, tapi itu diam lagi gitu kan. Nah, itu orang menganggap itu bukan sesuatu pemandangan yang abnormal. Orang-orang dewasa semua sungkan untuk menegur, karena orang-orang dewasa juga sebagian besar juga menjadi teladan atau contoh dari praktek menggunakan judi online. Dan yang menyedihkannya adalah ketika ini tidak lagi bicara latar belakang pendidikan, tidak lagi bicara latar belakang keuangan, semua orang terjangkit yang namanya judi online ini, bahkan tidak peduli gendernya apapun. Ini yang kemudian sesuatu yang menakutkan gitu ya. Indonesia emas 2045 bisa jadi menjadi Indonesia lemas kita kalau misalnya judi online yang ujungnya kemudian untuk menutupi kerugian tadi dia menggunakan pinjol. Aduh, ini semakin menakutkan. Ini yang akan menggerogoti mental, moral, juga ekonomi bangsa kita. Baik, Mbak Devi. Jadi yang bahaya itu mungkin ininya ya, bisa ada potensi gali lubang tutup lubang ya. Dan kalau tadi dari Mbak Devi memang yang gali lubang tutup lubang itu masalahnya dari judi online, terus uangnya habis, beralih ke pinjol. Nanti pinjol terjerat lagi masalah yang lain. Itu malah jadi double-double masalahnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Devi udah sharing. Tadi menarik. Jangan sampai Indonesia emas bisa jadi Indonesia lemas ya, kalau masyarakatnya masih terus seperti ini gitu. Oke. Selanjutnya ke Mbak Amel. Nah, Mbak Amel, kira-kira gimana Mbak Amel ya kalau hal-hal kayak gini, kan udah banyak dijelasin juga, kita banyak sharing juga tadi mengenai judi online ini. Ini kira-kira gimana intervensi psikologis yang bisa ngebantu individu buat mengatasi kecanduan judi online dan tentunya bisa mengembalikan keseimbangan untuk kehidupan mereka ke depannya gitu. Silakan Mbak Amel. Ya, memang dalam penanganan psikologis itu perlu dua hal. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, dan kedua adalah lingkungan sekitarnya. Faktor penanganan dari diri sendiri, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan atau penanganan dilakukan. Biasanya adalah banyak berbasis dengan emosi atau perilaku. Emosi itu artinya gini, nggak selalu emosi atau perasaan yang dipandang atau dipersepsikan negatif oleh orang-orang, misalnya adalah marah atau sedih berlebihan, marah berlebihan, itu sebagai emosi-emosi yang dalam tanda kutip buruk atau negatif sehingga perlu dihilangkan. Tapi juga ternyata ada emosi-emosi positif yang tidak sehat yang kemudian bisa mengganggu masa depan atau keberfungsian sekarang atau cara dia menjalani hidup masa kini. Maka ada beberapa penanganannya nih. Yang pertama adalah terapi atau psikoterapi ya. Psikoterapi ini membantu menggali, memproses emosi yang mendorong perilaku berjudinya. Apa sih yang bikin dia pengen judi lagi? Apakah betul faktor sosialnya, karena ada teman-temannya main, dia ngerasa aneh sendiri kalau nggak main, maka ikutan lalu terjebak. Atau misalnya ternyata dari aktivitas sosial itu yang dia pengen adalah punya teman atau dianggap jadi bagian dari teman-temannya, jadi aneh aja kalau nggak ikutan misalnya. Atau kemudian emosi lagi yang mendorong atau penyebab yang mendorong adalah misalkan faktor finansial, sedang mengalami masalah finansial sehingga lihat ada peluang, ada harapan di situ daripada nggak ngapa-ngapain. Atau mungkin faktor-faktor lain. Jadi emosi apa yang mendorong hal itu. Lalu kemudian ada juga terapi modifikasi perilaku, yaitu ada usaha-usaha atau tindakan untuk mengubah perilakunya. Tapi secara sistematis, misalnya mulai dari kapan sih tiba-tiba kepikiran kayak, oh biasa aku kepikiran main judi online waktu lagi nyantai. Nah, artinya ketika mau nyantai, kita harus aware, oh siang ini ada waktu kosong nih, kemungkinan besar aku akan lari ke judi online. Maka akan ada langkah-langkah yang bisa kita terapkan sendiri atau lingkungan keluarga terapkan kepada seseorang ini yang main judi online, sehingga dia bisa mencegah atau mempelajari pola-pola kemunculan dirinya waktu pengen main judi online.
Lalu misalnya juga ada reward dan punishment, kalau nggak judi online, kemudian apa sih yang dia rasakan, atau support apa yang dia dapetin dari lingkungan sekitarnya, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi terapi berbasis emosi lagi nih, yaitu adalah hipnoterapi. Nah, karena tadi saya informasikan bahwa, masalah psikologis tidak hanya karena emosi yang dipandang negatif, tapi juga emosi yang positif, terlalu candu, terlalu nggak bisa nahan kontrol, terlalu balik lagi, overtime gitu ya, judinya tiap hari lagi. Nah ini, bisa ditangani salah satunya lewat hipnoterapi, di mana hipnoterapi itu adalah terapi yang, menggunakan teknik apa saja di dalam, teknik psikologi, tapi dilakukan dalam kondisi hipnosis, di mana waktu kondisi hipnosis itu dia, kondisi kesadarannya rileks, tenang, lalu fungsi analitisnya, fungsi pikiran sadarnya menurun, sehingga apapun yang diinformasikan atau dipesankan untuk mengubah perilaku judi online ya, itu akan, direspon oleh pikiran bawah sadarnya yang menentukan 95% keputusan, perasaan, atau pikiran kita sehari-hari. Nah, bawah sadar kita nih emosi ya. Nih yang terakhir adalah, eee, kebiasaan untuk mengelola stres. Saya juga menemukan dalam proses-proses ketemu dengan, klien yang judi online atau mendengar sharing-sharing dari sejawat psikolog juga dan terapis bahwa, salah satu yang paling sering muncul adalah kesulitan mengelola stres pribadi. Awalnya masalahnya tentang apa, dia lari ke judi online. Keluarganya tidak menerima atau nggak banyak ngobrol, dia lari ke pertemanan judi online untuk mencari perasaan happy, bahagia, merasa menang, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilatih juga nih, kemampuan untuk mengelola stresnya dengan cara bertujuan. Contohnya adalah misalnya, stres karena tugas sekolah atau tugas kuliah, maka nyelesainnya harus bertujuan supaya tugasnya makin tertangani. Bukannya melakukan aktivitas yang menyenangkan perasaan aja, tapi malah tugasnya nggak selesai, solusinya malah nggak meringankan, stresnya gitu. Ini yang juga jadi salah satu penyebab, atau faktor ya dalam kebiasaan untuk, aktivitas judi online. Jadi penanganan stres ini penting banget supaya nggak lari kepada, hal-hal yang sifatnya maladaptif ya, atau cara-cara ngelola stres yang nggak tepat. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel. Jadi memang kuncinya juga intervensinya memang sebenarnya kalau tadi yang aku tangkap dari penjelasan Mbak Amel perlu disesuaikan dengan penyebabnya gitu ya. Jadi nggak semua orang kecanduan judi online mungkin cara intervensinya sama gitu, balik lagi ke penyebabnya apa gitu, dan mungkin ya yang lebih tahu itu mungkin psikolog yang bisa mengarahkan tiap-tiap individu untuk nanti intervensi seperti apa gitu. Terima kasih banyak Mbak Amel. Selanjutnya beralih ke Mas Rega. Nah Mas Rega nih agak teknis sedikit, tapi boleh nggak Mas diceritain ke DigiFriend semua apa aja sih upaya pemerintah yang sudah dilakuin untuk bisa mengurangi situs judi online yang marak beredar? Karena kalau menghilangkan kayaknya muncul lagi ya. Jadi kalau apa aja sih upayanya yang sudah dilakukan? Silakan Mas Rega. Oke, Mas Safiro. Jadi kayaknya aku nggak bisa terlalu in-depth ya soal teknisnya. Hmm. Nanti jangan-jangan di sini ada bandar nih, jadi kita tahu teknik-tekniknya gitu. Oke, kalau dari pemerintah tuh kita umumnya kita punya mesin 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 crawling. Jadi dia kayak dia dia ditenagai AI tuh, ada kecerdasan buatannya. Jadi tiap hari tuh kita narik data dari internet untuk scraping, lalu kita verifikasi. Nah, dalam sehari itu kita bisa sekitar 4.000 5.000 situs judi online bisa kita dapetin dan kita blokir tiap harinya gitu. Selain itu kita juga nerima aduan nih dari masyarakat gitu, banyak banget dari masyarakat tuh kayak tolong diblokir ini ada iklan judi online di sini, ada lewat SMS, entah dari keluarganya yang main terus diaduin situs tempatnya dia main gitu, banyak banget sih. Jadi kita open, kita buka buka channel juga buat masyarakat kalau emang mau bantu kita. eh kita bisa kok kita sama-sama berantas judi online itu. Kalau dari pemerintah sih ya kita udah maksimalin, bakal kita gas lagi sesuai instruksi Pak Menteri. Jadi ya kalau bisa sih dalam tahun-tahun ini ya kita bersihin, karena memang eh, itu tadi takutnya seperti yang dibilang Mbak Devi tadi, bukannya Indonesia emas tapi malah Indonesia lemas gitu. Apalagi yang mainnya anak-anak muda semua gitu. Gitu sih Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Rega. Mas Rega tadi sempat di-mention satu hal, bisa mengadu. Itu kalau boleh di-share
kalau masyarakat menemukan situs atau apapun yang terkait judi online, bisa lapor ke Kominfo-nya lewat mana nih? Lewat aduan konten kah atau lewat mana? Silakan Mas Bisa, Rega. bisa, Mas. Lewat aduankonten.id bisa buka aja webnya, nanti langsung ada form-formnya, tinggal diisi aja, bisa di situ. Atau kalau enggak bisa, kalau mau cari info-info soal aduankonten.id bisa follow di Instagramnya aduankonten.official kalau nggak salah. Di Instagram ada, di TikTok ada. Itu kan nanti ada info-info di situ, bisa teman-teman sebarin, bisa diteruskan ke teman-temannya, mungkin kerabat, keluarga, jadi biar kita sama-sama jaga internet ya. Oke, baik. Jadi teman-teman di Giveren semua itu ya, kalau ada yang mau ngelaporin terkait judi online, situs-situsnya, atau iklan dan lain-lain, bisa dikirimkan melalui website aduankonten.id, aduankonten.id. Ntar tinggal diikuti saja, biasanya isi udah tertera jelas, langkah-langkah juga udah jelas, tinggal diisi aja satu persatu gitu. Terima kasih banyak Mas Rega. Selanjutnya ke Mbak Devi. Pas banget nih lagi on ke Mbak Devi. Nah, Mbak Devi, ini mau nanya lagi, apakah ada peningkatan masalah sosial seperti apa ya? Seperti kecanduan judi atau meningkatnya utang-utang di masyarakat gitu yang diakibatkan oleh judi online tadi? Silakan Mbak Devi. Ya, kalau ini kan bahaya laten ya. Ini kan bahaya laten yang artinya nggak terlihat gitu ya, ibaratnya kayak listrik gitu ya, nggak kelihatan kan siapa yang pernah lihat listrik gitu, tapi kan kesengat mungkin ada beberapa yang pernah merasakan kesengat listrik gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya menjadi bom sosial di rumah masing-masing, karena ini kan persoalannya biasanya akan tertutup di dalam pintu rumah kita yang pribadi tadi. Nah, karena nggak banyak juga keluarga yang kemudian melihat pentingnya misalnya meminta pertolongan kepada ahli misalnya atau orang lain, karena tentu saja kita tahu ada label bahwa yang namanya judi itu jelek gitu ya, judi itu penjahat gitu kan, sehingga kemudian orang tidak melihat bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh kakak psikolog, ada beragam motivasi atau beragam kisah yang kemudian membuat orang pada akhirnya terjebak dalam lingkaran yang tak berujung dari kesesatan judi online ini, yang tadi ujungnya ketika pinjolnya udah gitu yang ilegal gitu ya. Kalau ilegal kan tahu sendiri mereka bunganya luar biasa. Terus kemudian misalnya mau minjem 1 juta yang dikasih paling cuma 500.000, udah gitu jangka waktunya 7 hari. Kalau kita ngutang kan biasanya ngutang yang dilegal biasanya kan per bulan. Ini per 7 hari atau 14 hari sudah ditagih. Kalau kita nyicil rumah aja nih, ya kan, kelihatan fisiknya ya, itu bunganya setahun kan taruhlah misalnya setahun 15%, tapi itu kan setahun. Kalau ini yang namanya pinjol itu kemudian bunganya sehari 1-2%, bayangin aja, itu yang mengakibatkan kalau tadinya ngutang 1 juta bisa jadi 30 juta dan sebagainya. Dan sayangnya itu digunakan bukan untuk saluran produktif berusaha dan sebagainya, tapi digunakan untuk judol, yang artinya bertaruh pada bukan keberuntungan, bertaruh pada algoritma yang diciptakan oleh para pengusaha judi itu. Ya kita kena random aja. Oh, oke, ini dia kelihatannya udah mulai kalah, biar nggak patah semangat kita menangkan lagi dan sebagainya. Ini satu problem yang ujungnya dalam konteks nyawa sudah banyak yang kemudian memilih bunuh diri misalnya. Bagi orang-orang yang ekstrim kan begitu, bunuh diri atau mengajak keluarganya bunuh diri juga karena sudah tidak sanggup lagi menanggung hutang akibat tadi, bukan hanya jual-jual barang yang dia miliki, udah barang yang dimiliki sudah dijual semua, punya hutang di saluran ilegal, ya sudah tadi, sudah jatuh ketimpa tangga ke Lindestek gitu ya, masuk dalam lubang, ya sudah langsung saja almarhum kan begitu, tanda kutip almarhum secara sosial. Nah, ini sesuatu yang kita semua harusnya kalau pemerintah kan sebenarnya sangat serius, dan di negara kita kan yang namanya judi nggak legal. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang legal, beda di negara seperti Ukraina yang bahkan negaranya bisa mengeruk keuntungan dari pajak judi 300 juta dolar tahun 2023, tahun lalu gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga merasakan derita yang luar biasa
dari pandemi judi online ini. Nah, ini sebenarnya terpulang pada kita semua. Artinya negara dalam hal ini kan sudah bekerja keras dan persoalan negara juga banyak sekali. Aparat juga terbatas dan bicara judi, upaya untuk menangkapnya juga tidak mudah. Artinya kalau masyarakat nggak mau gotong royong gitu ya, membantu negara, membantu aparat untuk paling tidak, udahlah jaga anggota keluarga kita aja. Nggak usah ngomongin tetangga depan, kanan, kiri, belakang. Jagain anggota keluarga kita saja, itu sudah menolong bangsa sebenarnya. Jadi sekali lagi, di sini mumpung ada kakak psikolog gitu ya, kalau saya percaya bahwa ahli-ahli seperti kakak kita ini sekarang sangat dibutuhkan karena mungkin banyak orang yang sudah sadar ini bahaya tapi nggak ngerti caranya gimana. Nah inilah kenapa mudah-mudahan Kominfo bisa jalan terus untuk melakukan syiar tentang hal ini agar pelan-pelan kita bisa mengurai lebih banyak lagi orang yang kemudian tersadar bahwa ini adalah salah satu bencana nasional kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi dan oke karena dari Mbak Devi sudah diarahkan, jadi langsung ke Mbak Amel, ke psikolog kita. Mbak Amel nyambung dari yang Mbak Devi, kira-kira apa sih yang harus dilakuin oleh individu yang terjerat dalam judi online? Ini mungkin tahapan yang dia lakukan sebelum nantinya memang baiknya dia bisa konsul ke profesional, ke psikolog gitu ya. Ya, Silakan Mbak Amel. oke. Yang pertama adalah tanya ke diri sendiri, apa yang membuat aku mau melakukan hal itu? Apa yang terus-menerus membuat aku kemudian terjebak lagi ke situ, padahal tahu bahwa itu merugikanku secara finansial, aku jadi nggak bisa melakukan aktivitas lain gitu ya. Apa yang aku pengen? Apa yang aku harapkan dengan main judi online? Kalau sudah ketemu hal itu, coba cari substitusinya atau penggantinya. Dan sebelum ke pengganti, biasanya yang saya sarankan pada klien atau rekan-rekan yang kemudian anggota keluarganya punya permasalahan terhadap judi online, selain cari tahu penyebabnya, apa yang bikin kita jatuh ke situ lagi, yang kedua adalah coba bayangkan dua hal. Kalau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, terus masih terasa seperti itu, apa saja sih yang akan dirugikan dari diri kita? Contoh misalnya finansial, contoh misalnya jadi nggak bisa beraktivitas lain, contoh kecanduan. Contoh kalau udah kecanduan susah berhenti, artinya ada resiko finansial lagi untuk berobat, pemulihan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian belajar tentang mekanisme di dalam otak, bahwa kalau udah kena kecanduan itu menghentikannya setengah mati. Sebelum sampai ke sana gitu ya, kita perlu sadari bahwa bisa nggak sih aku coba ubah ini ke bentuk lain. Cari coba aktivitas game yang sama menyenangkan ya, tapi nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai judi gitu. Cari yang sama-sama punya perasaan yang menyenangkan, semenyenangkan itu. Nah, ini juga membantu kita sebetulnya kaitannya sama mindfulness. Kita lebih sadar apa sih yang kita konsumsi, apa sih yang kita lakukan, dampak jangka panjangnya itu apa sih? Kalau aku kenapa-napa, siapa sih yang dirugikan? Coba lihat deh orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita kenapa-napa, terutama tadi ada pertanyaan juga soal pelajar ya. Kalau kita kenapa-napa dari segi ekonomi dan finansial, siapa yang mau bantu? Iya, orang tua kita ada dana untuk bantu kita atau kebutuhannya memang sedang diporsikan atau prioritaskan untuk sekolah dan lain sebagainya dulu. Siapa yang akan bantu? Coba bayangkan kerugian-kerugian itu, lalu rasakan sungguh-sungguh tuh kerugian bisa datang ke kita kapanpun kita nggak sadar. Gitu. Dan kemudian yang kedua adalah cari aktivitas lain ketika ingat. Maka memang sebetulnya penting ya menyadari kapan kita teringat. Ada beberapa kondisi misalnya ingat judi online waktu lagi senggang. Berarti sebelum senggang kita perlu sadari hari ini aku senggang nih. Gawat nih. Bisa-bisa aku tiba-tiba ting. Oke, buka lagi gitu ya. Lihat warning-warning yang mungkin terjadi waktu kita akan terjerumus ke judi online. Atau misalnya teman chat, sore ini kumpul yuk main, bentar, ini mau main apa, mau kemana gitu ya. Atau kemudian bikinlah strategi kayak kalau udah nggak nyaman pulang duluan kah, atau misalnya ngapain kah, atau nontonin aja kah gitu. Jadi kendali diri itu sangat penting karena ada satu aspek di dalam otak yang akan sulit untuk dibantu kalau kita kecanduan adalah nagihnya itu terus. Kita ngerasa cuma bisa dapat kesenangan dari hal itu, maka di otak tuh kayak ada
kayak ada memori, aku pernah berhasil dan ini menyenangkan. Dia akan cari memori itu lagi dan akan mewujudkannya dengan cara yang sama dan itu bahaya sekali. Itu sangat 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 berbahaya. Banyak orang bukan karena masalah finansial aja, tapi nggak bisa menghentikan habit itu yang sudah terlanjur kena ke fungsi otaknya, udah terlanjur kecanduannya sulit diatasi. Eh, itu mungkin ya, Mas Safero. Baik, Mbak Melo, itu udah komprehensif banget. Jadi harapan di Friends kalau ada teman-temannya, saudara, keluarga, rekan-rekannya, atau bahkan di Friends sendiri yang mungkin sedang terjerat dalam judi online, tadi bisa dilakuin tuh step-step yang sudah dikasih tahu oleh Mbak Amel. Tapi tetap harapannya ya jangan sampai terjerat judi online ya gitu. Tapi kalaupun ada, ya itu step-stepnya. Dan kalau memang dirasa masih cukup mengganggu, jelas cara terbaik adalah konsul kepada profesional, kepada teman-teman psikolog gitu. Karena nanti teman-teman psikolog inilah yang akan ngebantu mengarahkan eh, teman-teman di Gfriend semua untuk melakukan yang terbaik agar bisa terlepas dari hal-hal yang negatif ini gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Amel, Mbak Devi, Mas Rega, dan itu tadi sesi ngobrol seru kita dengan ketiga narasumber. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen yang mungkin udah ditunggu-tunggu banget sama DigiFriend semua, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Tapi sebelumnya kita mau kasih info juga nih, bahwa penyelenggara di sini udah nyiapin hadiah bagi peserta yang aktif bertanya gitu. Dan 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan virtual money nantinya. Sambil menunggu pertanyaan disiapin oleh tim penyelenggara, aku ngebacain cara untuk mengklaim hadiah bagi DigiFriends yang terpilih pertanyaannya. Nah, yang pertama, DigiFriends yang pertanyaan terpilih akan kita tampilkan pada screen. Jadi ntar akan muncul di screen ini ya, pertanyaan yang terpilih gitu. Lalu silakan foto pertanyaan yang DigiFriends kirim di kolom chat, di kolom komentar. Lalu foto juga di screenshot nih, pertanyaan yang tampil di layar. Jadi screenshotnya 2 kali. Lalu kirim foto pertanyaan tersebut ke email ootdelitdik@gmail.com, maksimal 1 kali 24 jam. Tapi nggak perlu sampai segitunya. Begitu nanti udah muncul, boleh langsung dikirim aja. Nggak usah nunggu sampai besok, tapi bisa langsung dikirim aja dengan format kirimin 2 screenshot bukti tadi. Lalu kasih tahu namanya siapa sesuai KTP, dan kasih tahu juga nomor HP-nya serta punya akunnya apa, GoPay atau OVO gitu ya. Jadi jangan nggak dikasih tahu karena ntar kita bingung nebak-nebak ini akunnya yang mana ya gitu. Dan selanjutnya netizen tinggal nunggu deh balasan dan konfirmasi dari admin OOTD gitu. Dan sekali lagi ngingetin juga, tadi kan di awal udah ngingetin soal presensi. Nah, aku mau remind lagi untuk mendapatkan e-sertifikat dengan cara klik presensi. Jadi kegiatan hari ini dapat sertifikat, teman-teman tinggal isi aja s.id/hadir OOTD 030524, isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian kamu udah bisa deh langsung download dan dapetin e-sertifikatnya. Nah, kalau error saat download nggak apa-apa, karena e-sertifikat juga akan dikirim ke email kamu, tinggal cek di inbox atau spam aja ya secara berkala. Untuk pengiriman sertif itu paling lambat 7 hari di email kalian sejak kamu klik selesai tadi. Nah, itu cara klaim hadiah dan e-sertifikat. Jangan lupa tadi foto pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan muncul, pertanyaan yang kamu kirim dan pertanyaan yang muncul di layar. Oke, udah siap? Nah, kalau udah siap mungkin aku akan mulai membacakan pertanyaan terpilih. Nah, untuk yang pertama, kita tunggu mana pertanyaannya. Tararara. Jadi ingat ya caranya 2 tadi ya, di screenshot pertanyaan di layar dan di screenshot pertanyaan yang kamu kirim. Wah, ini udah ada ininya, udah ada kuncinya. Pertanyaan untuk Mas Rega. Pertanyaan untuk Mas Rega dari Mas Hari Hartanto. Mas Rega, gimana sih cara menyikapi influencer atau selebgram dalam yang mempromosikan judi online secara terang-terangan? Nah, tadi aku lihat nih pertanyaan ini. Ada yang nge-reply juga pertanyaan ini. Bener nih, sama sih juga pengen ngajuin pertanyaan ini. Silakan Mas Rega. Oke. Jadi untuk ini ya Mas Safiro, untuk influencer atau selebgram tuh, kalau dari Kominfo tuh sebenarnya ranah kita itu cuman yang berada di ranah online aja. Jadi untuk kontennya pasti kami akan patroli, kami bisa ajukan takedown ke platform. Tapi yang harus digarisbawahi itu berbeda dengan mitos yang beredar di masyarakat. Kominfo tuh bukan kementerian yang bisa asal blokir. Jadi kita semuanya itu harus ada tata caranya gitu. Jadi apalagi kalau akun-akun gede ya, influencer gede. Tapi kita selalu bekerja sama-sama kepolisian bahwa kalau untuk hal seperti itu ranahnya sudah berada di ranah hukum. Jadi
kepolisian akan melakukan investigasi, lalu secara paralel kami di Kominfo juga akan melakukan penanganan dari sisi kontennya. Jadi kalau dari kami tapi keterbatasannya adalah karena platform ini penanganannya diturunkan oleh platformnya langsung, bukan oleh kami maksudnya. Jadi kami harus berunding dulu dengan pemilik platform tersebut. Misal kontennya berada di TikTok, kami juga harus bersurat sama TikTok. Apakah ini melanggar standar komunitas mereka atau tidak? Kan, ya, karena itulah penanganan konten serupa tersebut lumayan kompleks dan membutuhkan pendekatan multi pihak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rega. Jadi memang penanganannya nggak cuma satu pihak, bukan Kominfo sebagai yang nanganin tunggal gitu, enggak gitu. Tapi memang ada peran-peran platform, peran kepolisian juga dalam penanganan hal ini gitu. Makanya mungkin kadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa memproses berbagai laporan yang ada terkait influencer ataupun selebgram yang mempromosikan judi online. Itu terima kasih banyak Mas Rega untuk jawabannya dari pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Oke, selanjutnya kita beralih pertanyaan untuk Mbak Devi. Nah, ini Mbak Devi ada pertanyaan dari Rahmat. Ya. Nah, dari Rahmat untuk Mbak Devi, pertanyaannya, menurut kakak, apa sih yang menjadi penyebab utama hingga saat ini situs-situs judi online ini masih belum bisa diberantas? Silakan, Kak Devi. Mbak Devi. Ya, tadi memang karena ekosistem digital itu kan memungkinkan kita beroperasi jauh dari posisi fisik kita. Saya misalnya hari ini lagi di Jaksel, saya mau dagang dengan orang Angola atau Guinea gitu ya, itu dengan mudah sekali. Gitu. Nah ini apa namanya ekosistem tanpa batas inilah yang memungkinkan banyak hal positif tersebar, tapi sekaligus juga di sisi lain hal negatif seperti judi online tidak akan berhenti untuk terus mencoba mendapatkan keuntungan. Bayangkan teman-teman, tahun lalu menurut data OJK ada lebih dari 3,29 juta orang di Indonesia yang tiap hari main judi online. Nah itu mereka depositnya, bayangin nih, depositnya 34,5 miliar sendiri. Bayangkan kalau itu misalnya membuat sekolah atau membuat rumah sakit, luar biasa indahnya negeri ini gitu ya. Nah ini sekali lagi apa namanya, kita perlu tanamkan, camkan dan kampanyekan bersama bahwa judi itu pasti rugi. Itu perlu sekali dicuci otak di kepala setiap orang di negeri ini bahwa judi pasti rugi. Oke, baik. Jadi emang satu hal yang perlu tanamain, betul, judi pasti rugi. Ya, kalaupun untung, habis sebentar langsung rugi lagi. Jadi emang itulah yang menimbulkan kesenangan-senangan sementara tadi. Mbak Devi, terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan dari Mas Rahmat. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Amel. Oh ya, teman-teman mau ingetin tadi untuk yang pertanyaannya muncul, jangan lupa di screenshot ya. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Mbak Amel dari Mas Teguh Hibatullah. Oke. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Dari sudut pandang psikologi, apa sih ciri-ciri orang yang sudah kecanduan judi online? Gitu. Nah, silakan Mbak Amel. Emang ada ciri-cirinya kah atau gimana? Ya, ada ciri-ciri dan aspek-aspek kalau orang itu udah mulai kecanduan. Yang pertama namanya salience. Salience ini dia selalu mikir berlebihan tentang judi online sampai berimajinasi terus, berfantasi, nginget-inget terus, fantasi tentang kemenangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah namanya excessive use, yaitu penggunaan terus-menerus secara intens, konstan, teratur gitu ya, terus-menerus dipakainya secara berlebihan. Sehingga seseorang itu terasa kehilangan kendali atas penggunaan waktu dia sendiri. Kayak misalkan dia mulai ngeluhin, "Aduh, iya nih nggak sempat nih ngerjain tugas," gitu. "Iya nih nggak sempat kayak gini-gini, semalam soalnya nggak tidur." "Oh ya ngapain?" "Iya adalah main game," atau adalah apa gitu ya. Nah itu namanya excessive use, dia sampai kehilangan kendali sama penggunaan waktunya sendiri. Yang lain-lain yang sebenarnya penting, yang fundamental dalam hidup dia jadi nggak kepegang. Lalu kemudian yang ketiga adalah, menolak atau, tidak mau gitu ya bekerja, melakukan aktivitas utamanya, sekolah, kuliah, dan dia lebih memprioritaskan judi sampai mengesampingkan tanggung jawab atau tugasnya sehari-hari. Lalu ada lagi
namanya anticipation atau antisipasi. Nah, ini dia menggunakan judi online untuk mengatasi atau menghindari masalah yang sebenarnya harusnya dihadapi. Contoh misalnya, udahlah, gue udah capek banget kayak gini terus, main dulu lah gitu ya. Nah, itu kita perlu warning. Jangan-jangan dia menggunakan aktivitas judi online sebagai bentuk antisipasi terhadap masalahnya dia sendiri yang nggak dihadapi atau yang dia hindari. Maka kemudian dia pakai rasa menyenangkan dari judi online untuk menutup rasa atau permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam hidupnya. Lalu juga mulai kelihatan, kehilangan kendali, tadi mungkin saya sempat sebut juga ya, dia kehilangan kendali sama diri sendiri, nggak bisa membatasi diri, mulai, jadwalnya kacau, kesehariannya kacau, rencananya tadi cuman nyoba-nyoba, jadi nggak nyoba, keterusan, dan lain sebagainya. Lalu mulai nggak ketemu lingkungan sosial, aktivitasnya semuanya di, aktivitas judi online, gitu ya. Lalu juga, merasa gagal atau justru gagal beneran gitu ya dalam ngurangin akses penggunaan atau aktivitas di judi online-nya. Kayak selalu ada omongan kayak, "Iya, gue udah berusaha, tapi susah ya. Iya, aku udah coba dengan cara A, B, C, D, tapi kok kayak pengen lagi." Kayak otomatis aja pegang HP terus kayak buka dan lain sebagainya. Nah, itu sudah disebut dengan kecanduan. Jadi, kenali tanda-tanda tersebut, jangan-jangan saat ini sedang terjadi pada orang terdekat atau sedang terjadi pada diri kita, itu ya. Atau juga tadi satu hal yang saya sampaikan di awal kayak angan-angan. Seseorang yang merasa nyoba terus karena pasti menang kok. Tadi Mbak Devi bilang, udah pasti judi itu rugi, udah pasti rugi, tapi ada pemikiran yang salah di bawah sadarnya selalu akan pasti menang nih. Dan dia nyoba terus nggak bisa berhenti. Nah, ini ciri-ciri dari kecanduan. Jadi kalau ada anggota keluarga, teman-teman kita yang sudah ada satu, dua, atau lebih bahkan ciri-ciri itu, nah itu udah perlu untuk diingatkan atau disadari, tahu nggak sih dia sebetulnya apa yang dia lakukan? Tahu nggak sih dia bahwa itu merugikan bukan hanya sekedar euforia mainnya gitu ya, tapi mengubah, struktur atau isi dalam kepala kita, pemikiran kita terhadap kecanduan itu sendiri yang akhirnya susah diberhentiin, nagih terus. Jadi itu bisa dilakukan dan kalau di sini ada rekan-rekan yang juga lagi mengalami, ayo mulai sadar nih, bahwa itu bukan cuman kesenangan sekarang, tapi efeknya bisa jangka panjang bagi otak kita sendiri. Memang mau otaknya gitu ya, kemudian jadinya, rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kecanduan itu karena perilaku yang kita pertahankan sekarang demi kesenangan semata yang mungkin nggak jadi keuntungan juga buat kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel. Wah, ternyata ada ciri-cirinya ya. Tadi aku kira nggak ada ciri-cirinya, tapi ternyata dia dapat ilmu baru bahwa memang ada ciri-cirinya orang-orang yang mengalami hal itu ya. Wah, luar biasa banget. Kita jadi makin luas, jadi makin banyak juga wawasannya setelah kita sesi tanya jawab bersama eh, Mbak Devi, Mbak Amel, Mas Rega. Dan kali ini kita tampilkan ulang ya 3 pertanyaan yang tadi berhak mendapatkan hadiah virtual money gitu. Para munculnya pesan pertanyaannya. Ini dia dari Hari Hartanto, Rahmat, dan Teguh. Jangan lupa di screenshot layar ini, di screenshot juga pesan yang kamu kirimkan di chat, lalu dikirimkan ke email ootdelitdik@gmail.com, tulis nama asli sesuai KTP dan juga nomor HP-nya, dikasih tahu punya akun GoPay atau OVO gitu. Oke, sudah di screenshot ya? Mantap. Oke, Gigi Friends semuanya, saat ini kita masuk ke closing statement. Jadi tadi kita udah nyimak banyak banget hal-hal pembelajaran baru juga ya kalau buat saya, tapi mungkin buat teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang jadi baru tahu nih berbagai hal yang memang bisa ngebantu untuk nggak masuk ke ranah judi online gitu. Dan untuk closing yang statement, kita pengen dengan closing statement dari kakak-kakak narasumber yang hebat kali ini, yang nanti mungkin yang pertama dari Mas Rega, setelah itu Mbak Devi, baru diikuti Mbak Amel. Jadi silakan Mas Rega. Oke, Mas Hafiro. Jadi gini, teman-teman udah ngikuti webinar ini, udah sejam di sini. Teman-teman udah makin cakap digital. Jadi teman-teman di sini udah tahu nih, lebih tahu, selangkah lebih tahu dari keluarganya, dari kerabatnya gitu, mengenai judi online tersebut. Dari sini ilmunya bisa diteruskan tuh ke kerabatnya, ke temennya. Ayo, jangan mau dibohongin judi online. Meminjam tadi kata Mbak Devi, judi online itu pasti rugi. Kita tuh nggak tahu pemainnya apa, lawan kita itu mesin atau manusia, di settingnya seperti apa gitu. Jadi ayo kita sama-sama
melawan judi online. Jika teman-teman atau keluarga menemukan konten negatif di internet, entah itu judi online, pornografi, pinjol, segala macam, bisa dilaporin di aduankonten.id. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram atau TikToknya aduankonten.official. Bisa boleh dibantu share, dibantu dibagikan ke keluarganya. Kita tingkatkan literasi digital Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Gitu, Mas. Terima kasih banyak Mas Rega. Selanjutnya kita beralih ke Mbak Devi. Silakan Mbak Devi untuk closing statement-nya. Closing statement saya ini aja deh, pantun aja. Bersiap-siap umroh ke Arab Saudi. Cakep. Di perjalanan sakit gigi. Mantap. Mari jauhi judi karena pasti rugi. Wah. Benar, itu tuh closing statement-nya singkat, padat, jelas, mengena. Oke Mbak Devi, terima kasih banyak untuk pantun indahnya. Dan selanjutnya kita lanjut untuk closing statement dari Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Baik, kesehatan mental bukan cuma tentang gangguan mental aja, tapi juga dibentuk dari tiap hari kita mikirnya apa, tiap hari kita ngerasanya apa yang kita lakukan. Jadi sadari apa yang dilakukan, hindari dengan sekuat tenaga, dan berhenti sekarang juga karena ini meresikokan bukan saja kesehatan mental, tapi aspek hidup kita lainnya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Mbak Amel. Nah itu dia different closing statement dari kakak narasumber kita, dan memang dalam apa ya, dalam hal ini emang penting bagi kita ini tuh nggak cuma buat diskusi aja soal judi online, tapi juga yang paling penting itu kita bertindak dan kita bisa sama-sama ngelakuin berbagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Dan edukasikan mengenai judi online jangan sampai berhenti sini aja, tapi kita juga harus perlu ngasih pemahaman lebih kepada individu yang terjerat atau bahkan lagi terperangkap di judi online. Tentu kita semua punya peran buat ngelindungin masyarakat, ngelindungin keluarga kita, sahabat, rekan kita dari bahaya judi online. Jadi ayo kita gerak bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua. Begitu kurang lebih sesi diskusi kita pada hari ini. Dan sekarang kita mau foto bersama dulu nih sama kakak narasumber, sama Mas Rega, Mbak Amel, dan Mbak Devi. Oke, udah siap nih, udah pada on cam ya. Mbak Devi juga lightingnya udah oke, kelihatan kok Mbak, mantep. Sekarang kita akan foto bersama dulu. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Devi, Mas Rega, dan Terima kasih. Mbak Amel. Terima kasih banyak juga untuk DigiFriend semua yang sudah hadir, yang sudah menyimak diskusi kita pada kali ini dari awal hingga akhir. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, aku mau ngomongin lagi nih, biar DigiFriends nggak lupa buat ngisi link presensi tentang acara ini. Nah, link presensinya DigiFriends bisa klik atau tulis di kolom pencarian di browser juga, s.id_hadir OOTD 030524. Nah, atau bisa juga muncul barcode nih. Nah, ada barcode, di sini ya, ada barcode. Nah, barcode-nya ini bisa DigiFriend scan QR code-nya, lalu nanti langsung ke link presensinya di s.id hadir OOTD 030524. Dan isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian langsung deh download dan dapat e-sertifikat. Kalau error nggak apa-apa, karena e-sertifikatnya juga akan dikirim ke email kok. Ntar bisa dicek di inbox atau spam secara berkala ya. Untuk pengiriman sertifikat paling lambat 7 hari di email kalian masing-masing gitu. Nah, itu dia cara untuk mendapatkan e-sertifikatnya. DigiFriends semua jangan lupa ya untuk bisa mendapatkan sertifikat dengan cara klik link yang tadi. Oke, mungkin kalau dari aku, Savero, sekian saja untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak DigiFriends semuanya sudah mengikuti diskusi hari ini, sudah sharing-sharing bareng, udah dengerin sesi kita kali ini. Terima kasih banyak juga untuk kakak narasumber yang hebat, untuk Kak Amel, Kak Rega, dan Kak Devi. Serta aku mau ngucapin banyak terima kasih juga untuk teman-teman juru bahasa isyarat yang dari awal sampai akhir udah ikutan bareng-bareng membantu membuat webinar kita ini lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan, oleh banyak orang lagi ya. Dan saya Savero Dwi Payana mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada yang salah, jika ada yang
kurang-kurang dari diskusi kali ini, tapi kami tentu berharap DigiFriends tidak hanya berhenti untuk mengikuti OOTD sampai sini saja, tapi juga bisa mengikuti OOTD lainnya yang diadakan di hari Jumat nanti. Terima kasih banyak DigiFriends, saya Safero Dwi Pena mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.